Halo pemirsa, program Meet the VVIP kembali hadir menyapa Anda, masih bersama saya Gesmi Sitanggang. Pemirsa, pada episode kali ini kita akan membahas topik terkait lonjakan COVID-19 yang kembali lagi. Dan untuk membahas itu semua, sudah terhubung bersama kita saat ini secara virtual, yaitu Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Daeng Muhammad Fakih. Assalamualaikum Dr. Daeng, apa kabar? Waalaikumsalam, baik. Waalaikumsalam. Ya, dokter, kalau kita lihat kondisi akhir-akhir ini, khususnya di Pulau Jawa saat ini memang kondisinya menunjukkan angka COVID-19 itu melonjak tinggi kembali. Nah, ini bisa dijelaskan dokter, apa sih faktor penyebabnya? Begini, sebenarnya lonjakan seperti ini itu sudah bisa diperkirakan karena kita punya pengalaman sebelum-sebelumnya ya. Ada, kalau tidak keliru, ada 4 kali pengalaman. Setiap ada liburan panjang, itu kemudian memicu mobilitas penduduk ya, kemudian memicu kerumunan di tempat-tempat tertentu, apakah tempat belanja, kemudian tempat wisata ya, atau di rumah-rumah penduduk. Kalau terjadi seperti itu, sudah 4 kali kita pengalaman, itu pasti akan menimbulkan lonjakan. Yang terjadi sekarang juga seperti itu. Liburan panjang kemarin itu menimbulkan mobilitas penduduk yang begitu besar ya, meskipun mudik dilarang tapi kita tahu mobilitasnya tetap besar itu. Orang yang mendahului larangan mudik itu sudah bergerak ke daerah ya. Kemudian di daerah-daerah tempat tujuan itu banyaklah berkerumun, apakah di tempat belanja atau di tempat wisata atau bahkan di rumah-rumah ya, karena silaturahmi ya. Itulah pemicu, karena memang virus ini itu menularnya dari manusia ke manusia langsung, sehingga kalau manusia mobilitasnya tinggi dan sering berkerumun, aktivitas apapun itu pasti akan memicu lonjakan kasus. Ya, memang kalau mobilitas yang tinggi, kerumunan yang ada di mana-mana, apalagi pasca Lebaran yang dilakukan, memang kadang protokol kesehatan itu yang sering diabaikan ya dok ya. Salah satunya yang mengakibatkan ini lonjakan tinggi. Karena kalau kita lihat pada saat Lebaran pasti ada yang namanya kumpul-kumpul keluarga. Tadinya maskernya masih dipakai, tapi ketika makan bersama keluarga, ngobrol bersama keluarga itu bisa turun lagi. Nah, kalau kita lihat kondisi saat ini dok, yang menjadi sorotan beberapa minggu terakhir ini adalah daerah di Jawa Tengah. Itu di Bangkalan dan di Kudus. Nah, saat ini update-nya seperti apa, Dok, di sana? Ya, di Bangkalan itu di Jawa Timur, Mbak. Kemudian Kudus dan daerah sekitarnya seperti Pati, Jepara itu di Jawa Tengah. Memang sekarang kami selalu koordinasi dengan kawan-kawan ikatan dokter di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sekarang memang sudah mulai bisa dikendalikan, tetapi lonjakan itu tetap masih berjalan, bahkan merembet ke beberapa daerah di sekitarnya. Jadi kalau Kudus itu sekarang misalnya mulai, meskipun sudah mulai terkendali, tapi di daerah-daerah sekitarnya seperti Pati ya, katakanlah Pati, Jepara itu sudah mulai juga ada lonjakan meskipun tidak separah di daerah Kudus misalnya. Di Bangkalan juga begitu. Di Bangkalan kemudian ini saya dengar Sampang sudah mulai meningkat ya. Tapi mudah-mudahan tidak separah di Bangkalan. Nah, ini yang harus menjadi perhatian masyarakat sekitar, bahwa disiplin protokol kesehatan itu, apalagi di daerah sekitar yang zona merah, lonjakannya tinggi, itu harus ekstra hati-hati. Iya, dan di kondisinya di Jawa Tengah dan di Jawa Timur itu juga informasinya terkait tenaga kesehatan, dok. Di sana sempat ada informasi bahwa tenaga kesehatannya berkurang karena banyak juga yang mendapatkan positif COVID-19, bahkan mereka harus kehilangan nyawanya. Dan untuk saat ini sudah apa saja yang dilakukan IDI untuk membantu nakes-nakes yang ada di kawasan itu? Ya, yang kami dapat informasi selama kami koordinasi, kalau di daerah Kudus, di daerah Jawa Tengah itu, kebetulan Ikatan Dokter Indonesia wilayah Jawa Tengah, tentunya di bawah koordinasi pemerintah daerah Jawa Tengah, itu memberikan bantuan tenaga medis, relawan tenaga medis. Yang saya tahu ini sekarang sudah 3 periode. Jadi setiap periode itu
ada 12 dokter yang dikirim ke Kudus bergantian. Jadi 12 dokter bergantian, setelah masa tugasnya ditarik, kemudian diganti periode yang kedua, 12 orang juga, kemudian bekerja, setelah habis masa baktinya ditarik juga. Yang saya tahu di Jawa Tengah dilakukan seperti itu, dan itu semua di bawah koordinasi pemerintah daerah. Bapak Ganjar Pranowo waktu itu selalu mengundang Ikatan Dokter Indonesia di wilayah Jawa Tengah untuk koordinasi masalah itu. Kalau di Jawa Timur, kami melihat karena memang rumah sakitnya terbatas di Bangkalan. Kebetulan Bangkalan dekat sekali dengan Surabaya, maka pasien-pasien yang tidak tertampung di rumah sakit di Bangkalan itu dirujuk ke daerah Surabaya. Di Surabaya di Rumah Sakit Indrapura itu ada rumah sakit darurat yang dipersiapkan untuk menampung dari Bangkalan dan beberapa rumah sakit yang lain. Karena kebetulan sekali di Surabaya memang tidak terjadi lonjakan. Ya, jadi pasien yang terjadi lonjakan di Bangkalan itu bisa dikoordinasikan ke Surabaya. Lalu untuk alat-alat kesehatan di sana, Dok, apakah masih terpenuhi atau tersedia, dan juga jumlah unit-unit kamar saat ini update-nya seperti apa? Tadi dokter sempat menyampaikan bahwa ada beberapa pasien juga dirujuk untuk ke daerah lain. Nah, untuk saat ini apakah memang total sudah penuh semua unit-unitnya, atau memang masih ada 1, 2, atau beberapa puluh kamar yang tersedia di sana? Ya, kalau di Surabaya, memang karena Surabaya tidak terjadi lonjakan, itu tempat tidur, tenaga, alat ya itu tersedia dengan baik. Jadi alhamdulillah bisa di-cover dengan koordinasi limpahan pasien yang tidak bisa ditampung di Rumah Sakit Bangkalan bisa dirujuk di Surabaya. Nah, itu alhamdulillah tempatnya, alatnya dan obatnya tersedia dengan baik. Kemudian di Jawa Tengah memang ada penambahan karena memang banyak tenaganya kan di Kudus itu kan terinfeksi sehingga ada penambahan dari luar. Kemudian tempat-tempat pelayanan itu ada konversi istilahnya. Ya, jadi yang awalnya tidak diuntukkan COVID kemudian dirubah menjadi COVID. Untuk alat obat itu dari Pemda Jawa Tengah, dari Kementerian Kesehatan itu mereka sudah mendapatkan bantuan. Lalu untuk kamar mereka yang tidak menderita COVID bagaimana, Dok? Tadi dokter mengatakan bahwa ada kamar yang diubah menjadi kamar untuk mereka yang COVID-19. Nah, saat ini masyarakat juga kan ada yang menderita penyakit-penyakit lainnya. Apakah masih tersedia, Dok? Ya, kami melihat masih disediakan, Mbak. Karena kan yang kasus-kasus yang ringan itu biasanya kalau di istilah kedokteran itu yang elektif ya, yang bukan emergensi, yang bukan gawat darurat itu biasanya bisa dijadwal ulang ya. Misalnya pada operasi yang bisa operasi yang elektif ya, istilahnya elektif itu biasanya ditunda penjadwalannya kecuali memang hal-hal yang emergensi dan gawat darurat itu tetap dikerjakan. Dan selama ini masih berjalan dengan baik meskipun banyak keterbatasan.